Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas atau meringkas sebuah tema yang berjudul metode menghafal Al-Quran. Baik, sebelum kita mulai lebih dalam, kita sama-sama pelajari terlebih dahulu pengertian sebuah metode itu. Secara etimologi, metode itu berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini berasal dari dua suku kata, yaitu meta yang artinya melalui atau melewati, dan hodos yang artinya berjalan atau cara. Maka jika digabungkan, metode yang artinya jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologi, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun teman-teman sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai suatu tujuan. Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah proses belajar mengajar. Setiap kali akan mengajar, seorang guru pasti memiliki atau menggunakan sebuah metode. Ya, adapun fungsi metode ialah sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Maka dari itu, apabila sebuah metode ini dikaitkan dengan para penghafal Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa metode menghafal Al-Quran adalah langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Kemudian di sini kita akan bahas macam-macam metode dalam menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah suatu proses mengingat yang dimana seluruh materi di dalam Al-Quran atau di dalam ayat tersebut itu terbagi dengan rincian, yaitu seperti wakaf, tanwin, sukun, dan lain sebagainya, yang semua itu harus diingat secara sempurna. Dan dalam menghafal Al-Quran, seorang mempunyai metode dan cara yang berbeda-beda, namun metode apapun yang dipakai tidak terlepas dari pembacaan yang berulang-ulang sampai dapat mengucapkannya tanpa melihat mushaf atau Al-Quran sedikit pun. Namun dalam pembahasan kali ini kita akan membahas macam-macam metode dalam menghafal Al-Quran. Insyaallah di sini ada sekitar berapa ini? 11 metode dalam menghafal Al-Quran. Baik, metode yang pertama yaitu metode wahdah. Apa itu metode wahdah? Metode wahdah adalah metode menghafal Al-Quran dengan cara satu persatu yang dihafalkan. Untuk mencapai hafalan awal, setiap awal ayat yang dibaca sebanyak 10 kali atau bahkan 20 kali, maka itu adalah sebuah proses menghafal yang dinamakan metode wahdah. Adapun metode yang kedua adalah metode kitabah. Artinya adalah menulis. Jadi kitabah ini artinya menulis, teman-teman. Adapun yang dimaksud dengan kitabah ini atau metode ini ialah para penghafal terlebih dahulu menulis Al-Quran atau menulis ayat-ayat yang akan dihafalnya. Kemudian pada selembar kertas, kemudian setelah itu baru dibaca hingga lancar dan dihafalkan. Kemudian metode yang ketiga adalah metode simaat yang artinya mendengar. Nah, metode ini ialah metode yang mendengarkan suatu bacaan yang dihafalkan secara efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat yang ekstra. Jadi seperti seorang guru membacakan ayat demi ayat, kemudian muridnya mendengarkan, lalu kemudian diingat dan diulangi, lalu dihafalkan. Kemudian metode yang keempat adalah metode gabungan. Metode ini merupakan metode gabungan antara metode pertama dan metode yang kedua. Hanya saja di sini lebih memiliki fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalkannya. Maka dalam hal ini seorang penghafal setelah selesai menghafal ayat yang dihafalnya, kemudian mencoba menuliskan di atas kertas yang telah disediakan. Begitu. Kemudian metode yang kelima adalah metode jamak. Yang dimaksud dengan metode jamak adalah cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafal dan dibaca secara kolektif atau bersamaan dan dipimpin oleh seorang instruktur.
Nah, begitu. Kemudian yang keenam, metode takrir. Yang dimaksud dengan metode takrir ialah mengulang hafalan atau mensimakkan hafalan yang pernah dihafalkan atau yang sudah pernah disimak kepada guru atau ustadz. Nah, jadi takrir ini mereka mengulang hafalan mereka yang pernah distorkan kepada guru-gurunya. Kemudian yang ketiga adalah metode talaki. Ini sering kali kita dengar teman-teman, bahwa metode talaki ini adalah metode yang menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru dihafal kepada seorang guru atau instruktur. Jadi cara kerja seperti itu rasanya sangat mudah dan banyak dilakukan oleh orang-orang. Jadi kita membaca Al-Quran kemudian didengarkan oleh guru, ketika ada yang keliru atau yang salah langsung diingatkan oleh guru. Kemudian yang kedelapan, metode one day one ayat. One day one ayat ini berarti menghafal satu hari satu ayat. Metode ini menggabungkan antara pekerjaan otak kiri dan otak kanan, dan ternyata metode ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mungkin mereka sulit membagi waktu antara bekerja dan menghafal Al-Quran. Insyaallah metode ini sangat baik untuk kita yang sangat sibuk di setiap harinya. Kemudian metode ke-9 adalah metode S. Metode S ini adalah, S itu artinya seluruhnya, adalah sebuah metode dalam menghafal Al-Quran yang tahapannya adalah dengan membaca terlebih dahulu satu halaman dari Al-Quran, kemudian setelah itu diulang-ulang sampai hafal. Itu adalah metode S. Kemudian metode B. Ini ada metode B. Artinya apa? Bagian. Adalah sebuah metode dalam menghafal Al-Quran yang sedikit berbeda dengan metode S. Jika metode S menghafal secara penuh satu halaman, maka metode B hanya membaca dan menghafal sebanyak satu ayat saja. Kemudian disesuaikan dengan tema pembahasan, setelah itu diulang-ulang lalu kemudian dihafalkan. Ini yang terakhir yaitu metode ke-11, yaitu metode C. Apa itu metode C? Metode C adalah metode campuran. Adalah sebuah metode dalam menghafal Al-Quran yang mengkombinasikan antara metode S dan metode B. Dalam metode ini, mula-mula penghafal Al-Quran membaca satu halaman berulang-ulang, kemudian pada bagian tertentu dihafalkan tersendiri, setelah itu diulang-ulang kembali secara keseluruhan. Metode ini juga banyak dilakukan oleh para mahasiswa untuk menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu adalah 11 metode atau macam-macam menghafal Al-Quran. Adapun salah dan khilafnya kami mohon maaf. Saya Huzaifah bin Arif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.